I'm nervous, nervous to the bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat keluarga RSUB. Perkenalkan, saya Dr. Eti Mertianti, spesialis penyakit dalam Pinasim. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit ginjal kronis. Ya, apa itu penyakit ginjal kronis? Penyakit ginjal kronis merupakan suatu kelainan struktur dan fungsi yang ada di ginjal kita. Jadi kelainan struktur bisa berupa kelainan anatomis, kelainan dari bentuk, kemudian mungkin adanya kista ginjal, kemudian ada batu, dan kelainan secara fungsional. Dikatakan kelainan secara fungsional apabila laju filtrasi glomerulus atau laju fungsi dari ginjal itu dikatakan kurang dari 60 gram per desiliter. Penyakit ginjal kronis ini merupakan penyakit yang banyak ditemui di masyarakat. Dikatakan memang silent killer atau kadang memang tidak memberikan gejala yang khas. Tetapi kita bisa mengenali dari tanda dan gejala dari penyakit ginjal kronis ini. Tanda dan gejalanya bisa berupa lemah, letih, lesu yang berkepanjangan, kemudian didapatkan bengkak terutama bengkak di kedua kaki atau bengkak di seluruh badan. Kemudian didapatkan tekanan darah yang tinggi karena kita tahu bahwa fungsi ginjal adalah mempertahankan tensi atau mempertahankan tekanan darah dalam tubuh kita. Kemudian bisa juga didapatkan sakit kepala, mual, muntah, atau juga ada beberapa gejala yang tidak spesifik seperti gatal-gatal itu juga bisa merupakan tanda dan gejala dari penyakit ginjal kronis ini. Penyebab dari penyakit ginjal kronis bisa berbagai macam. Yang paling sering penyebabnya adalah penyakit kronis seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga diabetes mellitus atau kita sebut kencing manis. Dua penyebab ini merupakan penyebab tersering terjadinya penyakit ginjal kronis yang menyebabkan pasien akan jatuh ke dalam kondisi gagal ginjal tingkat akhir atau kita katakan end-stage renal disease. Penyebab lainnya juga berbagai macam. Salah satunya juga bisa juga karena infeksi, bisa juga karena autoimun, genetik, dan juga bisa karena adanya batu atau kelainan struktural di dalam ginjal. Kita ketahui bahwa PGK ini tadi dikatakan bahwa penyebab terbanyaknya adalah dua penyakit tadi. Jadi artinya apabila kita mengedukasi pasien jangan sampai jatuh ke penyakit ginjal kronis yang membutuhkan terapi pengganti ginjal. Jadi kita harus mencegah terjadinya penyakit-penyakit kronis seperti tadi tekanan darah tinggi atau hipertensi harus kita kendalikan. Kemudian penyakit diabetes mellitus atau kencing manis juga kita kendalikan, kita kontrol sehingga gula darah tidak sampai melebihi batas yang maksimal. Kalau kita berbicara mengenai terapi pengganti ginjal, kita harus tahu bahwa penyakit ginjal itu memang ada stadiumnya. Stadium 1 sampai dengan stadium 5, dikatakan stadium 1 yang sangat ringan sampai ke stadium 5 yang dikatakan memang gagal ginjal tahap akhir atau end-stage renal disease. Pada kondisi yang tahap akhir ini, maka ginjal memerlukan terapi pengganti ginjal. Kalau kita berbicara mengenai terapi pengganti ginjal, kita harus tahu bahwa penyakit ginjal kronis itu dikatakan ada stadiumnya, mulai dari stadium 1 sampai dengan stadium 5. Stadium 1 yang paling ringan sampai ke dia tahap akhir atau stadium 5. Sehingga di tahap akhir ini ginjal memerlukan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal salah satunya adalah hemodialisis atau cuci darah menggunakan mesin. Hemodialisis merupakan terapi atau proses pembuangan sisa-sisa racun metabolisme dan juga cairan yang berlebihan yang tidak bisa dikerjakan oleh ginjal karena sudah dalam kondisi gagal ginjal tahap akhir. Hemodialisis ini dilakukan 10-12 jam seminggu atau 2-3 kali per hari. Durasinya bisa 4-5 jam per kali tindakan hemodialisisnya. Proses hemodialisis ini merupakan proses pembersihan darah dari pasien dibantu oleh ginjal buatan atau dikatakan dialiser.
dialiser ini ada di mesin hemodialisis atau mesin cuci darah. Persiapannya yang dibutuhkan jelas adanya akses vaskular. Akses vaskular adalah akses pembuluh darah yang menyambungkan ke mesin cuci darah itu. Akses ini bisa didapatkan dipasangkan secara temporer atau kita memasangkan kateter, namanya adalah kateter double lumen, dipasangkan secara lokal, kemudian disambungkan nantinya ke mesin cuci darah, dan ini berlaku atau bisa bertahan sampai dengan 3 bulan. Tetapi ada juga akses yang permanen. Akses permanen ini harus kita edukasi juga ke pasien. Jadi akses permanen ini berupa Avesian yang akan dioperasi atau dipasangkan pasien oleh sejawat bedah vaskular. I am sitting all alone now. I'm nervous. Kita tahu bahwa setiap tindakan kedokteran pasti ada efek sampingnya. Pun demikian dengan hemodialisis ini. Ada efek samping, tetapi tidak semua pasien atau tidak semua orang itu akan mengalaminya. Efek samping yang paling sering bisa dikatakan sakit kepala yang berlebihan, kemudian bisa didapatkan kram otot atau kejang, atau juga bisa didapatkan sesak mendadak atau tensi yang bisa tinggi secara mendadak. It's a first kiss. Should I call or should I wait for it? Dalam rangka World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia 2024, kita harus lebih meningkatkan awareness atau kewaspadaan mengenai penyakit ginjal kronis ini. Sehingga pasien-pasien itu yang ada penyakit kronis di keluarga atau di genetik tidak jatuh ke penyakit ginjal kronis yang membutuhkan terapi pengganti ginjal. Dan saat ini di rumah sakit kami, Rumah Sakit Universitas Brawijaya, sudah tersedia layanan hemodialisis dan juga bisa di-cover oleh BPJS. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, keluarga RSUD.